Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu tuh. Nanti ini aja. Saya nggak bisa kasih pernyataan lah soal itu ya. Soal itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menanggapi yang sesuatu yang nggak jelas itu saya ini. Tadi yang soal apa? Pesawat presiden. Diulang lagi. Gini, pesawat yang rutin dipakai oleh Presiden Prabowo itu adalah pesawat pribadi beliau sebelumnya. Sampai hari ini itu yang beliau pakai, yang tulisan bawahnya itu PKGRD. Sementara kan sebelumnya sudah ada pesawat kepresidenan, yang apa ya, PK001 ya. Lambungnya apa itu yang di bawah itu. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Jadi kalau misalnya ini lagi maintenance, nanti lagi nggak bisa dipakai, pesawat dengan desain yang sama, jadi orang akan kenal bahwa ini adalah pesawat kepresiden Republik Indonesia. Jadi kira-kira kan sekarang dominannya putih ya, garisnya garis merah. Jadi sama nih, mirip desainnya. Jadi nanti supaya bisa digunakan sebagai cadangan gitu. Jadi supaya nggak beda-beda warna dia, tetap pesawat yang dikenal orang sebagai pesawat kepresidenan gitu. Kami juga mengikuti pemberitaan ya dari beberapa media terkait dengan informasi itu dan terkejut ya dengan adanya pemberitaan seperti itu, karena menurut kami bahwa informasi itu atau berita-berita itu yang sekarang sedang diberitakan di berbagai media dan di kalangan masyarakat, itu dapat kami sampaikan bahwa itu tidak benar ya. Artinya itu berita-berita hoax, informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena sesungguhnya Bapak Jaksa Agung bekerja seperti biasa sehari-harinya ya. Dan setiap hari beliau memberikan berbagai arahan, petunjuk terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Agung ini ya, apalagi terkait dengan penanganan perkara-perkara tipikor. Jadi itu menjadi guideline, menjadi petunjuk arahan secara operasional di lapangan. Dan setiap hari kami lihat beliau bekerja sangat ekstra ya. Jadi apa yang diberitakan di masyarakat terkait bahwa adanya pergantian, adanya isu mundur ya, saya kira itu tidak benar dan berita itu tidak berdasar.